Mamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Gisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Bencana tanah bergerak dahsyat menerjang desa Cibeduk di Kabupaten Bandung Barat. Puluhan rumah rusak bahkan hancur serta warga harus meninggalkan desa. Nekat menerobos jembatan sungai yang sedang meluap, sebuah mobil hanyut terbawa banjir di Kabupaten Cirebon. Calon anggota DPR RI diduga mendalangi pembunuhan terhadap perempuan muda yang jasadnya dibuang di jurang di Kota Banjar. Puluhan bangunan rumah rusak berat hingga ambruk akibat bencana tanah bergerak di Desa Cibeduk, Kabupaten Bandung Barat. Bahkan sebuah bangunan sekolah dasar hancur. Hasil penyelidikan awal yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Nasional menyebutkan pergerakan tanah begitu cepat karena ada lapisan tanah yang tidak bisa menyerap air. Inilah dampak dahsyatnya bencana tanah bergerak yang terpantau dari udara di Kampung Gombong, Desa Cibeduk, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Minggu pagi. Puluhan bangunan rumah warga rusak berat hingga ada yang ambruk. Bangunan sekolah dasar babak talang juga tidak luput dari musibah ini. Sementara ada 10 rumah ambruk dan 47 rumah lainnya rusak berat hingga terancam ambruk. Selain itu, akses jalan juga terbelah lebar hingga amblas sedalam 10 meter. Akibatnya 197 jiwa harus diungsikan ke tempat aman. Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana mulai menyelidiki penyebab tanah bergerak cepat. Dari penyelidikan awal, pergerakan tanah begitu cepat karena adanya lapisan tanah yang tidak mau menyerap air. Pergerakan tanah diawali kondisi tanah labil di lokasi bangunan sekolah dasar Babakan Talang yang hancur. Kemudian merembet ke titik lain. Selain karena curah hujan tinggi, letak bangunan sekolah yang berada di atas permukiman membuat pergerakan tanah begitu cepat. Standarnya kondisi ini, jadi ini saya anggap sih memang ini mahkotanya ya, di sini istilah mahkotanya. Ya itu baru yang bisa kita lihat, dan memang kita perlu untuk melihat sebenarnya bidang gelincir istilahnya ya. Bidang gelincir itu kalau misalnya ada 2 lapisan, yang atas itu bisa menyerap air, yang di bawah itu tidak bisa tembus air. Jadi air itu dia akan menumpuk di bidang gelincir itu. Hasil penyelidikan awal akan dikirim ke tim geologi Bandung untuk dikaji lebih lanjut. Pergerakan tanah terekam kamera amatir pada Jumat pukul 6.30 pagi. Dari video terlihat cepatnya pergerakan tanah membuat pohon ikut tumbang dan sejumlah rumah di bibir tebing Sungai Cidadap menggantung. Pergerakan tanah berlangsung begitu cepat dan meluas sehingga puluhan rumah rusak berat hingga ambruk. Bahkan bangunan sekolah dasar negeri Talang hancur. Selain bangunan, akses jalan pun tidak bisa dilintasi karena terbelah dan amblas hingga kedalaman 7 meter. Pergeseran tanah ini akan berakibat fatal karena pergeseran tanah ini terjunnya ke Kali Cidadap yang mencakup ke Desa Bunijaya, Kecamatan Gunung Halu. Warga Desa Cibeduk untuk sementara diungsikan ke Islamic Center di Kecamatan Rongga. Sementara proses belajar mengajar siswa sekolah dasar Talang dialihkan ke sekolah lain. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu dampak dari bencana tanah bergerak di Kabupaten Bandung Barat. Ratusan warga mengungsi di satu lokasi. Akibatnya mereka harus tidur berdesakan. Dalam waktu dekat, pemerintah akan merelokasi warga karena lokasi tanah bergerak sangat berbahaya untuk ditempati. Islamic Center menjadi tempat yang dinilai aman bagi warga Cigombong, Desa Cibeduk, Kecamatan Rongga, Bandung Barat untuk mengungsi. Hal itu membuat ratusan warga ditempatkan di sini, sehingga mereka harus tidur berdesakan. Di satu lokasi pengungsian dihuni sekitar 150 jiwa. Dalam waktu dekat, warga enggan pulang ke rumah mereka karena trauma dan takut. Saya mah biasa aja, nggak apa-apa. Cuman dampaknya khawatir semalaman mendengar itu keras, runtuhan apa-apa itu yang di atas sekolah, yang di bawah.
rumah yang runtuh-runtuh semalaman teh. Jadi yang dikhawatirkan itu ya, Bu ya? Iya, itu yang dikhawatirkan. Walaupun ada di sana juga jadi nggak tenang ya. Usai bencana pergerakan tanah, Desa Cibeduk seperti kampung mati tak berpenghuni. Tidak hanya menghancurkan rumah, tanah bergerak juga menyebabkan bangunan sekolah rusak, tidak bisa digunakan lagi untuk belajar mengajar. Atas kejadian ini, pemerintah Bandung Barat menetapkan status tanggap darurat hingga sepekan ke depan. Pemerintah akan merelokasi warga ke tempat yang lebih aman, karena lokasi ini sudah tidak layak huni. Jadi 40 rumah itu sudah nggak layak huni lagi. Pak, artinya dengan 40 rumah yang tidak layak huni, kajian relokasinya akan seperti apa Pak ke depannya? Segera akan kita rapatkan hari ini, makanya saya undang rapatkan. Segera harus kita carikan tempat untuk masyarakat kita ini. Karena Data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat, saat ini ada 10 bangunan rumah yang hancur serta 1 sekolah dasar. 47 bangunan lainnya rusak berat dan terancam ambruk. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Banjir yang melanda wilayah timur Cirebon terus meluas sehingga ratusan rumah terendam. Banjir yang sebelumnya merendam 2 kecamatan kini meluas ke kedua kecamatan lain yakni Kecamatan Walet dan Gebang. Banjir yang merendam wilayah timur di Kabupaten Cirebon meluas ke 2 kecamatan lain, yaitu Kecamatan Walet dan Gebang Sabtu siang. Sebelumnya banjir merendam ratusan rumah di Kecamatan Astana Japura dan Panganan. Kondisi terparah terpantau di 2 desa Kecamatan Panganan, yaitu Desa Astana Mukti dan Pangarengan. Lebih dari 1.000 rumah tergenang dengan banjir yang cukup tinggi, antara 80 cm hingga 1 meter lebih. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Singaraja dari air kiriman kawasan hulu. Yang Parama ini kan kerendam Parama, cuma ini doang. Yang lain mah enggak. Sempat berapa senti Pak tadi Pak? Tadi mah ya 50 ada? Ada kurang lebih. Di dalam rumah itu ya? Iya, dalam rumah mah. Ini ngungsi nggak Pak? Enggak ngungsi. Selain rumah, banjir juga merendam SMP Negeri 2 Panganan dengan ketinggian hampir mencapai 1 meter. Seluruh ruang kelas dan ruang guru serta halaman terendam sehingga aktivitas belajar mengajar dihentikan sementara. Banjir mulai merendam Kecamatan Panganan sejak Sabtu pagi dengan ketinggian hingga mencapai 1,2 meter. Ratusan rumah terendam bahkan air meluber ke jalanan. Akibatnya arus kendaraan di jalur Pantura Panganan tersendat. Bahkan sejumlah kendaraan yang menerobos banjir mogok di tengah jalan. Warga berupaya membendung pintu masuk dengan kayu dan batu agar luapan Sungai Singaraja tidak makin membesar. Namun cara ini ternyata tidak cukup. Banjir tetap mengalir dari arah belakang. Menurut warga, banjir kali ini merupakan yang terparah. Pak, sungai Kepujinya katanya bentar. Oh jebol. Ini banjir baru pertama kali tahun ini Pak? Iya, baru pertama kali. Yang paling parah sekarang Pak? Paling parah ini sekarang. Selain ratusan rumah, banjir juga merendam warung-warung di sepanjang jalur Pantura Panganan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Karena nekat menerobos jembatan sungai yang sedang meluap, sebuah mobil hanyut terbawa arus Sungai Gulanggerjo di Kabupaten Cirebon Sabtu siang. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran mobil tersangkut di pohon. Proses evakuasi mobil sedan ini berlangsung dramatis. Petugas bersama warga kesulitan menggeser mobil karena tersangkut di antara pohon di bawah sungai. Berkali-kali mobil ditarik namun tetap tidak kuat. 2 jam berselang, mobil akhirnya bisa dievakuasi setelah ikatan diperbanyak dan dikaitkan dengan alat berat. Mobil ini hanyut terbawa arus Sungai Gulanggerjo di Desa Gembongan Mekar, Kecamatan Babak, Kabupaten Cirebon Sabtu siang. Kecelakaan terjadi saat mobil yang dikendarai pelajar bernama Aditya bersama rekannya hendak menuju Desa Gembongan Mekar dari Desa Tambelang. Diduga karena tidak mengenal medan, pengemudi nekat menerobos jembatan sungai yang sedang meluap sehingga akhirnya hanyut. Mobil mati dan korban keluar dan mobil langsung terseret ke dalam sungai.
Ini terseret berapa meter kira-kira itu dari jalan, Pak? Terseret sekitar 5 meteran. Beruntung, pengemudi dan penumpang selamat. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Diguyur hujan lebat, sungai di kawasan Gedebage sempat meluap pada Sabtu sore. Akibatnya Jalan Soekarno-Hatta terendam banjir hingga menimbulkan kemacetan. Intensitas hujan yang tinggi sejak Sabtu sore menyebabkan meluapnya Sungai Gedebage. Air sungai tumpah ke Jalan Soekarno-Hatta. Hingga malam hari, genangan air yang menuju ke Cibiru belum juga surut. Tingginya banjir sempat membuat lalu lintas di sekitar jalan macet. Meski jalan dapat dilalui kendaraan, namun ada beberapa sepeda motor mati mesin atau mogok. Hujan lebat di Kabupaten Tasikmalaya dan Cirebon menyebabkan pohon serta tiang listrik tumbang. Beberapa rumah rusak tertimpa pohon dan arus lalu lintas terganggu akibat batang pohon yang menutup jalan. Sabtu sore pohon besar di pinggir jalan wilayah Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya roboh saat hujan deras. Batang pohon yang menutup jalan menyebabkan laju kendaraan terhenti tidak bisa melintas. Akibatnya arah dari Tasikmalaya menuju Garut terganggu hingga menimbulkan kemacetan. Untuk membereskan pohon yang menghalangi arus jalan. Tadi sempat terjadi kemacetan yang sangat panjang dari arah Garut menuju Singaparna, begitupun sebaliknya dari Singaparna menuju Garut. Selain menyebabkan macet, pohon tumbang juga menimpa rumah warga. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hujan disertai angin kencang juga membuat pohon dan tiang listrik di kompleks perumahan Desa Pamengkang, Mundu, Kabupaten Cirebon roboh pada Jumat sore. 3 rumah rusak akibat tertimpa tiang listrik dan pohon tumbang. Diduga angin kencang menjadi pemicu peristiwa ini. Jadi angin kencang. Nah, angin kencang itu merobohkan pohon ini dulu. Pohon ini rubuh kan ketarik nih kabel listriknya sana, akhirnya sana ini nggak kuat nahan. Tiang listriknya ikut ketarik jatuh. Nimpa berapa rumah, Pak? Kena 3 rumah. 3 rumah. Iya, 3 rumah. Akibat peristiwa ini akses jalan menuju perumahan tertutup dan aliran listrik di wilayah ini terputus. Tim gabungan dari PLN dan BPBD Kabupaten Cirebon memperbaiki dan mengganti tiang listrik baru. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya dan Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.